Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat kita bersama menggali hikmah dan kisah penuh cahaya dari ajaran Islam yang mulia. Pada hari ini, mari kita simak keindahan dan keberkahan Telaga Al-Kautsar, telaga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Inilah kisah Telaga Al-Kautsar dan golongan orang-orang yang menerimanya. Pada saat tibanya Yaumul Hisab, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Dalam kondisi tersebut, dikatakan bahwa manusia akan mengalami kehausan yang luar biasa dan sangat membutuhkan minuman. Rasulullah Muhammad SAW diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan ini bagi umatnya yang beriman. Mereka yang termasuk dalam umat Rasulullah SAW akan mendapatkan minuman dari Telaga Kautsar. Telaga Kautsar merupakan salah satu karunia istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Keistimewaan dari telaga ini adalah siapapun yang diberi kesempatan untuk meminum airnya, mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi selama-lamanya. Kenikmatan ini menjadi salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, serta bukti nyata dari besarnya keberkahan dan kebaikan yang akan diterima oleh umat Islam yang beriman. Dalam kitab tafsir terkenal yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa Yazid bin Ruman pernah menceritakan tentang seorang bernama Al-As bin Wail. Orang ini memiliki kebiasaan yang buruk, yakni selalu merendahkan dan menghina Rasulullah SAW. Setiap kali nama Rasul disebut, Al-As dengan penuh kesombongan mengatakan, "Biarkan saja dia. Dia hanyalah seorang lelaki yang terputus keturunannya. Jika dia mati, tidak akan ada yang mengingatnya lagi." Ucapan ini tentu menyakiti hati Rasulullah dan para pengikutnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan penghinaan ini begitu saja. Sebagai jawaban atas hinaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kautsar, yang terdiri dari 3 ayat pendek namun syarat dengan makna. Ayat-ayat ini berbunyi, "Sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah." Quran Surat Al-Kautsar 1:3. Ayat ini menegaskan bahwa nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sangat besar dan tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa mereka yang membenci Rasulullah adalah orang-orang yang sesungguhnya terputus dari segala keberkahan dan rahmat-Nya. Dalam hal ini, Al-As bin Wail adalah contoh nyata dari sosok yang akan kehilangan semua keberuntungan di akhirat kelak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang setia kepada Rasulullah, pernah meriwayatkan sebuah peristiwa terkait turunnya surah Al-Kautsar. Suatu saat, Rasulullah SAW terlihat menundukkan kepalanya dengan penuh rasa syukur. Lalu, beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat yang melihatnya penasaran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Rasulullah kemudian menjawab dengan penuh kegembiraan, "Baru saja Allah menurunkan kepadaku sebuah surat." Beliau pun membaca ayat-ayat surah Al-Kautsar hingga selesai. Setelah itu, beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian, apakah Al-Kautsar itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah pun menjelaskan bahwa Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang sangat indah dan istimewa. Kedua tepinya terbuat dari emas yang berkilauan. Airnya mengalir di atas butiran-butiran mutiara yang memancarkan cahaya. Warna air sungai tersebut lebih putih dibandingkan susu, dan rasa manisnya melebihi madu terbaik yang ada di dunia. Ini adalah gambaran tentang kenikmatan yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, menambahkan bahwa Al-Kautsar adalah lambang kebaikan yang berlimpah. Pendapat ini diperkuat oleh Said bin Jubair,
yang juga menyatakan bahwa Al-Kautsar melambangkan berbagai bentuk kebaikan dan keberkahan yang dianugerahkan kepada Rasulullah dan umat Islam. Dalam buku berjudul 7 Mukjizat Finansial, karya Harmy Gusman, dijelaskan lebih rinci tentang Telaga Kautsar. Telaga ini terletak di padang mahsyar dan berisi air yang langsung berasal dari sungai Al-Kautsar di surga. Telaga ini tidak hanya melambangkan kenikmatan fisik, tetapi juga menjadi simbol rahmat dan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat nanti. Setiap tetes air dari telaga ini mencerminkan kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya. Hadits Abu Dzar juga menyebutkan keutamaan telaga ini. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Telaga Kautsar?" Rasulullah menjawab dengan penuh keyakinan, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, jumlah bejana yang tersedia di telaga itu sebanyak jumlah bintang dan benda-benda langit yang terlihat di malam yang gelap gulita." Ini menunjukkan betapa banyaknya wadah yang disediakan bagi umat yang beriman untuk meminum air dari telaga tersebut. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa siapa saja yang minum dari Telaga Kautsar, mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi selama-lamanya. Telaga ini memiliki 2 saluran air yang mengalir langsung dari surga. Rasulullah juga menyebutkan bahwa ukuran telaga ini sangat besar, dengan panjang dan lebarnya sebanding dengan jarak antara kota Amman dan Ailah. Airnya sangat putih dan murni, bahkan lebih putih dari susu. Rasanya pun lebih manis dibandingkan madu terbaik di dunia. Ini adalah gambaran yang menenangkan hati dan pikiran bagi siapa saja yang mendambakan surga dan kebahagiaan abadi. Keberadaan Telaga Kautsar menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berusaha menjadi umat yang beriman dan bertakwa, mereka dapat berharap untuk mendapatkan nikmat yang besar di akhirat, termasuk kesempatan untuk meminum air dari telaga ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendorong umatnya untuk menjaga iman dan amal mereka agar bisa mendapatkan keberkahan tersebut. Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Kahiro Asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai Al-Hatib Asy-Syarbini, dalam kitabnya Al-Iqna, fi Hilli Al-Fadzi Abi Syuja, menyampaikan sebuah riwayat penting yang berasal dari Sayyidah Aisyah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberiku sebuah sungai yang dinamakan Al-Kautsar di surga. Jika salah seorang dari kalian memasukkan ujung jarinya ke dalam kedua lubang telinganya, maka ia akan mendengar gemuruh air sungai itu." Mendengar hal ini, Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya?" Rasulullah kemudian menjawab, "Masukkanlah kedua ujung jarimu ke dalam lubang telingamu dan sumbatlah. Suara gemuruh yang kamu dengar adalah suara dari Telaga Al-Kautsar." Telaga ini merupakan bagian dari telaga-telaga yang ada di surga dan khusus diperuntukkan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar diberikan keistimewaan meminum dari telaga ini. Barang siapa yang meminum seteguk saja dari Telaga Al-Kautsar, maka ia tidak akan pernah merasakan haus lagi selama-lamanya. Semoga Allah memberikan keutamaan tersebut kepada kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Golongan yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Beberapa golongan disebutkan sebagai mereka yang berhak meminum dari Telaga Al-Kautsar. Berikut ini penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam golongan-golongan tersebut. 1. Muslim yang menjaga wudhunya. Dalam buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya Daeng Najah, disebutkan bahwa golongan pertama yang berhak minum dari Telaga Kautsar adalah orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya telagaku lebih luas dibandingkan jarak antara Ailah, perbatasan antara Mesir dan Syam, Palestina, dan kota Aden, Yaman. Warnanya lebih putih daripada salju dan rasanya lebih manis dibanding madu yang dicampur susu.
Jumlah bejana-bejananya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Aku akan menghalang-halangi orang lain seperti seseorang yang menghalang-halangi unta orang lain agar tidak minum dari telaganya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, aku akan mengenali kalian dari tanda yang tidak dimiliki umat lainnya. Kalian akan datang kepadaku dengan dahi, tangan, dan kaki bercahaya akibat wudhu yang kalian jaga selama hidup di dunia." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda bercahaya tersebut adalah bukti nyata keistimewaan umat Islam yang menjaga wudhunya dan akan membuat mereka dikenali oleh Rasulullah pada hari kiamat. 2. Orang fakir yang bersabar. Golongan kedua yang disebutkan dalam hadits sebagai mereka yang berhak minum di telaga Kautsar adalah orang-orang fakir yang mampu bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup mereka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pertama kali mendatangiku di telaga Kautsar adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hr. Abu Dawud. Orang fakir yang dimaksud adalah mereka yang tidak hanya miskin dalam harta, tetapi juga memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Mereka tidak mengeluh atau merasa iri terhadap orang lain, melainkan tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kesabaran mereka dalam menghadapi kefakiran akan menjadi sebab utama mereka memperoleh kehormatan ini di akhirat. 3. Muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Golongan selanjutnya adalah orang-orang yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya selama hidup di dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub Al-Mukarrib ila Hadrah, Alam Al-Ghuyub yang diterjemahkan oleh Jamaluddin, menjelaskan bahwa orang yang menjaga lisan dan tangannya dari hal-hal yang buruk akan diberi kehormatan untuk minum dari telaga Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam haditsnya, "Ingatlah, siapa saja yang ingin mendatangi telaganya, maka tahanlah lisan dan tangannya kecuali untuk perkara yang selayaknya." Menahan lisan berarti tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar, fitnah, atau ghibah. Sementara menahan tangan berarti tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat, seperti mencuri, menyakiti orang lain, atau melakukan tindakan zalim. Golongan ini akan mendapatkan keistimewaan di akhirat sebagai bentuk balasan atas sikap hati-hati mereka dalam bertindak selama hidup di dunia. 4. Orang yang memberi makan orang berpuasa. Golongan terakhir yang disebutkan adalah mereka yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah melalui Sa'idi bin Al-Musaib, disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa hingga kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan minuman dari telagaku, dan ia tidak akan merasa haus lagi hingga masuk ke dalam surga." Pahala memberi makan orang berbuka puasa sangat besar di sisi Allah. Selain sebagai bentuk kedermawanan dan kasih sayang antar sesama Muslim, amal ini juga menjadi jalan untuk memperoleh keberkahan dan keutamaan di akhirat. Minum dari telaga Kautsar adalah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa membantu saudara-saudaranya dalam ibadah puasa. Telaga Kautsar adalah salah satu kenikmatan agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di akhirat. Keistimewaan telaga ini dijelaskan dalam berbagai hadits, yang menunjukkan bahwa barang siapa yang berkesempatan meminum airnya, maka ia tidak akan pernah merasakan haus lagi. Untuk mendapatkan kehormatan tersebut, umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga wudhunya, bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup, menjaga lisan dan perbuatan, serta berbagi makanan dengan orang yang berpuasa. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang berhak minum dari telaga Kautsar dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul hisab nanti. Amin. Wallahu alam.
Semoga kisah Telaga Al-Kautsar ini menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk terus beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita dipertemukan dengan Rasulullah di telaga penuh keberkahan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan penuh hikmah di cahaya kisah Islami. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.